Giliran Fahri Hamzah. Gelora Partai Gabri. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan posisi dulu bahwa kalau kita melihat percakapan ini, saya ingin membantu sebagai konsultan lah pemerintah, gratis nih. Ada Pak Ali di sini yang bisa mendengar dan para pihak di sebelah kanan sana termasuk Daniel. Karena saya melihat ada semacam keraguan untuk menjuru bicarai keadaan ini. Saya kira juga memang berat ya. 5 tahun yang lalu itu ada banyak sekali lubang yang susah ditutup dengan satu solusi, satu obat. Maka sampai terakhir ini kita berdebat soal iklim penegakan hukum, etika penyelenggara negara, yang memang lubangnya banyak sekali. Tapi kira-kira kalau kita mulai dari pidatonya Pak Jokowi pada saat pelantikan, itu dia nggak bicara yang lain. Dia pingin 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia pendapatan per kapitanya sekitar 27 juta. Itu artinya hari ini itu sudah melampaui negara-negara seperti Korea Selatan yang memang kelihatan maju ya, menuju negara-negara seperti negara Jepang dan sebagainya, negara industri. Hanya itu yang kita lihat dari Pak Jokowi, dia tidak bicara politik internasional, dia tidak bicara tentang HAM, tentang hukum, tentang korupsi, dan lain-lain lah gitu. Seolah-olah mission statementnya dari Pak Jokowi itu, karena ada yang tidak dia katakan, ada yang dia katakan itu tentang kerja, yang dia tidak katakan itu memang soal rekonsiliasi nih. Rekonsiliasi itu memang diomongin waktu Undang-Undang MD3 disahkan, itu jelas Presiden mau menandatangani Undang-Undang MD3 yang hanya isinya itu perubahan satu pasal, yaitu menambah pimpinan MPR sehingga semua partai dapat. Sebenarnya itu kan dia tidak katakan tapi dia kerjakan. Dia ingin ajak semua partai dalam rekonsiliasi ya. Sebenarnya termasuk PKS itu sudah menikmati itu karena dapat satu wakil ketua MPR sebenarnya. Itu buah dari rekonsiliasi. Sudah dapat ya kan. Cuman ini follow up-nya kurang, ini bagus ini. Pak Daniel ini kurang anunya. Tapi begini ya, ada yang dia katakan, ada yang tidak dia katakan. Tapi yang lebih berat sebenarnya nanti adalah tentang bagaimana mengelolanya ya, proses ini gitu. Nah maka sebelum sampai ke sana saya ingin dulu supaya kita baca sistemnya secara baik. Karena ini ada banyak misleading ini ya. Istilah oposisi, istilah koalisi, istilah puasa tadi sebenarnya agak misleading dalam cara kita membaca sistem Indonesia ini. Misalnya oposisi, memang tidak ada oposisi dalam sistem Indonesia karena kita ini adalah presidensialisme. Tapi perlu ditegaskan dalam presidensialisme itu oposisinya adalah anggota DPR. Maka saya terus terang benar tadi Mas Sugeng mengatakan itu DPR-nya harus independen karena oposisi dalam presidensialisme itu adalah DPR. Jadi, nah sekarang kenapa orang cemas ketika semua partai diajak bertemu dengan presiden? Sebenarnya kecemasannya adalah karena khawatir DPR-nya tidak independen. Tetapi kalau Pak Jokowi misalnya berani mengajak partai politik ke depan supaya ada independensi DPR, sebenarnya itu inherent dengan ajakan itu. Jadi tarikan orang-orang yang diajak masuk kabinet besok pagi akan dilantik ini sebenarnya tidak ada masalah kalau DPR-nya independen. Seperti di negara-negara maju ketika anggota DPR-nya itu tidak bisa didikte oleh pimpinan partai politik. Tapi kecemasan yang berkembang di masyarakat itu adalah karena faktanya anggota DPR itu nggak bebas, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong agak ekstrim sedikit ditelepon oleh ketum. Diingatkan bahkan bisa dipecat kayak saya ini kalau salah-salah gitu loh. Jadi
Nah ini faktanya sebenarnya, makanya kita kalau mau betul-betul serius itu adalah penguatan parlemen. Saya kebetulan sedang membuat buku yang kira-kira salah satu agendanya ke depan yang harus diperbaiki adalah independensi parlemen. Bagaimana agar parlemen itu tiap hari kalau nanya itu, Anda bayangkan nanti Prabowo Subianto, Menhan, ya kan, mitranya itu Komisi 1. Dia akan dihajar itu kan sebagai menteri karena dia akan membawa semua kepala staf untuk rapat dengan Komisi 1. Siapa yang bisa menjamin scrutiny terhadap pejabat itu dilakukan kalau oligark ini dimaknai bahwa kalau semua partai sudah diundang masuk kabinet dan memang kentara itu. Ada ketua umum, ada mantan, ada sekjen, ada wakil sekjen, salah satu ketua menjadi anggota menteri kabinet. Lalu kemudian seluruh anggota DPR di Senayan tuh nggak boleh ngomong. Karena begitu ngomong dibilang kamu bukan oposisi, kamu diam dong karena menterimu, kadermu sudah diajak jadi menteri, itu salah itu. Ini yang harus dikoreksi. Cara berpikir ini yang salah karena rakyat tidak memilih partai politik. Partai politik cuma mencalonkan, yang dipilih oleh rakyat itu adalah orang. Dan karena rakyat itu memilih orang, maka sumpah jabatan anggota DPR tidak menyebut partai politik, menyebut tentang wakil rakyat. Dia adalah wakil daripada masyarakat yang menitipkan suara kepadanya gitu. Nah ini misalnya misleading yang perlu diperbaiki ke depan ya. Termasuk kita koreksi istilah koalisi. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya bukan koalisi tapi rekonsiliasi sebenarnya. Dia mengajak orang-orang terbaik, itu biasa terjadi di mana-mana. Kan gini, kalau mission statementnya saya ulang tadi. Kira-kira 5 tahun yang lalu yang terjadi dengan Indonesia dan kabinet Pak Jokowi ini adalah begini. Pak Jokowi membangun kabinet kerja tapi rakyatnya berpecah. Gitu. Itu kan kira-kira penjelasan dari 5 tahun yang lalu. Sehingga puncaknya pada Pilpres. Saya kira baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi kemudian cemas. Karena dia sibuk bekerja dalam perspektif dia, ya saya coba, kalau dulu kan saya nggak pernah berbicara merasakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi nih Bang Rizal ya. Sekarang saya coba lah kira-kira gitu kan. Setelah kita nggak jadi pejabat ini ya, bukan wakil rakyat, nggak dikasih mandat oleh rakyat untuk mengawasi pemerintah. Kira-kira perasaan Pak Jokowi, saya kerja 5 tahun tapi rakyatnya pecah. Pada mission statement periode kedua, kira-kira Pak Jokowi sama. Saya mau kerja lagi dan pidatonya proven itu, pidato pelantikannya. Saya mau kerja lagi sampai rakyat ini nanti betul-betul bisa menikmati pendapatan per kapita yang tinggi. Tapi bagaimana cara rakyatnya supaya tidak pecah? Dimulailah rekonsiliasi itu. Buktinya adalah Undang-Undang MD3. Saya tanya waktu rapat, ini kok presiden bisa cepat menyetujui supaya pimpinan partai politik semuanya menjadi pimpinan MPR. Pikirannya MD3. Ada agenda lain yang tadi Bung Masinton katakan, saya kira benar juga. Salah satu implementasi strukturalnya nanti adalah penguatan presidensialisme. Makanya ada keinginan amandemen konstitusi. Kenapa revisi Undang-Undang KPK? Karena KPK melanggar presidensialisme. Ada entitas liar yang nggak bisa ditertibkan oleh presiden, itu presidensialisme. Jadi ini inherent semuanya. Presiden ingin menertibkan hukum, ingin menertibkan presidensialisme, dan itu sudah dilakukan gitu loh. Nah sekarang menurut saya, apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun itu, kita kembali aja kepada 2 hal. Nama dari sistem kita. Karena kita ini nggak usah bicara orang ya. Capek kita kalau membahas menteri ini satu-satu, kenapa Pak Prabowo masuk seolah-olah itu itikat tidak baik. Itu nggak benar itu, capek kita membahas begitu. Jangan lupa ya, Pak Prabowo itu ada pidatonya tentang ghost fleet itu, ketakutan Indonesia pecah. Dan perpecahan di tingkat masyarakat sudah terjadi. Kita melihat ada kekacauan yang terjadi di Wamena, di Papua ya kan, dan di mana-mana. Muncul perpecahan di kalangan massa. Kemarin tiba-tiba ada mahasiswa yang datang melempari gedung DPR dengan batu dan sebagainya. Termasuk STM itu. Jadi perpecahan itu presidennya kuat. Tapi jangan bicara orang, jangan diskusikan manusianya. Coba lihat sistemnya. Saya mengusulkan, ini kalau pakai istilahnya Kodari tadi, Partai Gelora mengusulkan, begitu kira-kira. Harus masuk barang itu, masa yang lain kampanye semua kita enggak. Jadi
Kita lihat perspektif sistemnya aja. Yang pertama itu presidensialisme dan yang kedua itu namanya kongresionalisme. Presidensialisme dan kongresionalisme adalah nama sistem kita. Jangan lupa. Kenapa disebut presidensialisme? Karena presidennya dipilih oleh rakyat. Kenapa disebut kongresionalisme? Karena anggota kongresnya dipilih oleh rakyat. Ini aja yang kita pastikan bekerja. Presiden apabila dia mengangkat seorang pejabat menjadi menteri, sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden dan sepenuhnya loyalitasnya kepada presiden. Saya mengutip positif itu kata-kata presiden dalam pidatonya itu. Kepada menteri yang bekerja, yang tidak disiplin, yang punya agenda sendiri, saya tidak akan kasih maaf dan saya akan pecat. Itu bagus tuh statement tuh. Karena statement itu berlaku juga buat Pak Prabowo. Enggak bisa itu kemudian kalau ada ketua umum partai atau sekjen salah satu partai politik, mau Erlangga namanya, mau siapapun. Kalau dia sudah menjadi menterinya presiden, dalam presidensialisme dia anak buahnya presiden. Enggak ada bergen-bergen di sini. Itu kata sistemnya begitu. Nah kongresionalismenya juga begitu. Kalau saya sudah dipilih oleh rakyat, ya jangan Anda dikte saya seolah-olah saya ini adalah skrup partai politik. Sehingga saya tidak bisa membawa aspirasi rakyat saya. Yang saya harus taati setiap hari adalah pimpinan partai. Itu juga harus ditegakkan. Supaya kewenangan yang besar yang ada pada presiden, termasuk bisa nyuruh-nyuruh ketua umum partai itu, akan kita bentengi dengan adanya anggota DPR yang independen. Yang punya hak bertanya yang bebas. Yang tidak sedikit-sedikit ditelepon oleh ketua umum partainya. Mohon maaf ini ketum marah ini. Tolonglah jangan begitu, ketum gak boleh. Apa ini ketum-ketum? Yang milih rakyat kok. Nah ini namanya. Keseimbangan inilah yang sebenarnya sistem itu inginkan. Saya terus terang ya kalau sebagai konsultan ya agak canggih gitulah kasih nasihat Pak Jokowi itu. Saya makanya nih ketika udah di luar pemerintah nih Pak Ali ya, saya kalau kasih nasihat Pak Jokowi nanti terlalu canggih, nanti sukses betul dia itu nanti. Ya kan? Jadi ya dan tentu harus ada bayarannya itu Pak. Itu makanya McKinsey mau pindah ibu kota aja dia udah kasih 1,8 juta dolar. Ya kan masa kita gratis ngomong begini terus ini kan. Jadi itu yang saya ingin katakan Bang Karni, menurut saya kita mesti beralih dari salah paham ini supaya enggak kikuk semua. Yang pengen masuk kabinet kikuk, kami ini demi bangsa, ya semua juga demi bangsa lah. Ya kan, tapi sistemnya jalan enggak karena jaminan bagi rakyat, keadilan bagi mereka, kesejahteraan bagi mereka, pencapaian-pencapaian bagi hidup mereka hari-hari, itu pada berlakunya sistem, bukan pada adanya orang. Orang ini naik turun, besok menteri baru dilantik 2 hari bisa dipecat. Ada juga kan yang datang itu kan balik lagi tuh, belum dilantik aja udah balik tuh orang. Itu manusia, jangan dibahas sistemnya kita bahas. Saya kira itu Bang Karni. Terima kasih. Apa ada pertanyaan buat saya Bang? Saya kira pidatonya barusan udah negarawan. Enggak, yang saya heran kok tokoh seperti ini tidak dipanggil ke istana. Posisi masih ada, dia nggak pakai baju putih Pak. Ya kayak itu tinggal. Baju putih saya lagi kotor semua Bang. Posisi masih kosong. Kalau itu saya pinjamin juga bisa. Pemirsa kita rehat dulu sejenak.